Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria lagi. Aduh, dari Bang Al-Ghazali lagi ya. Mimin hitung-hitung sudah 5 kali berturut-turut Bang Al-Ghazali buat nyawer Mimin ya. Katanya buat beli ikan asin Min biar tambah sedap selalu ya. Siap, tapi apa hubungannya dengan ikan asin ya? Makasih banyak ya Bang ya. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada videonya. Bagaimana mungkin seorang Trugat telah dimusnahkan? 6 pasang mata Barlion Master terbelalak. Guru origin manusia ditekan oleh asal-usul alam semesta asli dan untuk selamanya. Satu-satunya yang benar-benar menyatukan ras adalah Kapak Besar. Dan sekarang, bahkan Kapak Besar telah dimusnahkan. Bukankah itu berarti bahwa ras manusia tidak akan lagi menjadi ras puncak? Klan robot, iblis, dan serangga, serta manusia, keempat ras puncak menempati 4 wilayah utama dengan sangat bangga. Mereka bahkan memandang rendah kita, klan penjara. Sekarang Kapak Besar telah dimusnahkan. Itu berarti klan robot, iblis, dan serangga akan segera bertindak. Tidak mungkin mereka akan membiarkan manusia pergi. Selain itu, pemimpin Bima Sakti manusia Loveng menerima warisan denyut Sungai Duandong, sesuatu yang didambakan oleh semua kekuatan di seluruh samudra semesta. Warisan ini dikatakan sebagai kesempatan bagi siapapun untuk melampaui era reinkarnasi. Ini luar biasa. Sekarang pembunuhan akan menjadi lebih gila. Pemusnahan Kapak Besar jelas merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Masalahnya hanya siapa yang mengetahuinya lebih dulu. Untuk saat ini, beritanya belum tersebar, jadi sepertinya ras lain masih belum tahu. Barlion Master mengangguk dengan hati-hati. Aku harus segera kembali dan melaporkan ini ke klanku. Di tanah kelahiran klan penjara, tempat kelahirannya adalah sebuah tempat yang bernama penjara. Penjara penuh dengan bahaya. Makhluk hidup di sini lahir untuk bertarung dan saling menghabisi. Setiap saat, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Mereka semua berasal dari berbagai ras, tetapi karena tempat kelahiran mereka adalah penjara yang sama, mereka secara kolektif dikenal sebagai klan penjara. Di penjara tak berujung ini, makhluk dengan status tertinggi tidak diragukan lagi adalah leluhur iblis klan penjara yang legendaris. Sosok tunggal muncul seketika dan terbang langsung menuju puncak gunung leluhur. Para penjaga klan penjara yang kuat di tangga tidak berani menghentikan sosok yang mendekat begitu mereka melihat siapa orangnya. Beberapa saat kemudian, sosok ini tiba di alun-alun umum dari sekelompok istana dewa yang menjulang tinggi. Barlion Master, berita penting apa yang kau bawa untuk kami? Tanya pemimpin pengawal di ujung alun-alun dengan geraman pelan. Beraninya kau hanya mengirim avatarmu ke sini? Tentu saja, ini pasti sesuatu yang besar, kata Barlion Master dengan sungguh-sungguh. Pintu istana di belakang pemimpin pengawal itu terbuka secara otomatis. Suara tajam yang terdengar seperti bilah pedang yang saling beradu berkata, "Barlion Master, masuklah." Barlion Master terbang masuk tanpa basa-basi lagi. Di istana, Barlion Master mendongak dan melihat bahwa di atas tahta sesosok muncul begitu saja. Sosok jahat ini diselimuti campuran rumit antara perak dan hitam, dan seluruh tubuhnya seperti bentuk manusia. Ia memiliki ekor panjang dan tajam yang menyerupai ekor kalajengking, dan ekor ini memanjang sedemikian rupa sehingga dapat melingkari separuh istana yang megah itu. Ini adalah leluhur iblis dari klan penjara. Di bawah strategi bimbingan leluhur iblis, seluruh klan penjara dipenuhi dengan pertikaian dan pergumulan internal yang brutal dan mengerikan. Ada juga sistem kasta hierarki yang sangat ketat.
Pertikaian dan pergumulan internal yang gila ini dimulai pada tingkat terendah. Oleh karena itu, setiap makhluk agung klan penjara yang muncul adalah perwujudan dari kemauan keras, kegilaan, dan kekejaman yang mutlak. Ini sangat berbeda dengan manusia yang para pemimpinnya mengambil pendekatan kultivasi yang lebih ramah dan baik hati untuk membesarkan umat manusia. Avatarmu datang untuk menemuiku. Ada apa? Suara leluhur iblis membuat hati Barlion Master bergetar. Barlion Master segera menjawab, "Tubuh asliku sedang bersiap menuju sektor puncak miring. Kapak besar telah dimusnahkan." Sebuah bayangan melintas, dan lengan yang dipenuhi otot hitam yang ditutupi cangkang perak langsung muncul di hadapan Barlion Master dan menangkapnya. Pada saat yang sama, mata leluhur memancarkan cahaya merah kabur yang dengan cepat menyelimuti Barlion Master saat dia bertanya dengan cemas, "Apakah kamu mengatakan bahwa manusia kapak besar telah dimusnahkan? Apakah kamu bercanda mengingat kemampuannya yang jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan?" Leluhur iblis mungkin tidak mengetahui dengan jelas kekuatan sebenarnya dari kapak besar, tetapi dia samar-samar dapat merasakan sesuatu tentangnya, dan dia tahu bahwa kapak besar adalah sosok yang menakutkan. "Aku tentu tidak berani berbohong kepadamu," Barlion Master melaporkan. "Tubuh asliku sedang menuju sektor puncak miring. Di tengah-tengah teleportasi, aku secara tidak sengaja menemukan alam semesta mini miliknya dan terkejut saat mengetahui bahwa alam semesta mini milik kapak besar mulai retak terbuka dengan lubang-lubang kosong muncul ke permukaan. Sejumlah besar aliran udara yang kacau mengalir masuk. Lengan berotot hitam itu melepaskan cengkeramannya dan perlahan menariknya kembali. Di singgasananya, mata leluhur iblis berbinar. Kemudian dia berkata, "Jika apa yang kau katakan itu benar, maka kau telah memberikan kontribusi yang besar kepada klan kita." Leluhur iblis menghilang dari singgasananya. Beberapa saat kemudian, di dalam samudra semesta, di tengah aliran udara kacau yang tidak jauh dari dinding membran alam semesta asli, sosok mengerikan muncul dan berdiri tegak di dalam ruang hampa. Leluhur iblis mengamatinya dengan seksama. Dengan satu langkah maju, leluhur iblis tiba di perbatasan dinding membran alam semesta mini, melancarkan serangan dahsyat terhadapnya sehingga sebagiannya runtuh dan jatuh ke dalam alam semesta mini. Dinding membran yang lemah, leluhur iblis menoleh ke belakangnya. Dinding itu bahkan tidak mampu memulihkan diri, tidak ada jejak kehidupan sama sekali. Dia berbalik melihat ke angkasa yang luas, ke bagian-bagian angkasa yang mengambang yang berisi potongan-potongan tanah. Seluruh alam semesta masih hancur secara bertahap. Tidak kusangka bahwa kapak besar benar-benar bisa dimusnahkan. Mata leluhur iblis berbinar. Tidak bisa dipercaya, dia sangat kuat. Belum lama ini, dia bahkan memperoleh harta karun sejati yang agung. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak ada seorang pun yang mampu menghabisinya. Ketika seseorang menjadi terugat, dia akan selalu waspada dan berhati-hati. Bahkan di 3 tempat paling berbahaya, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi putus asa. Namun kapak besar dimusnahkan, bagaimana dia bisa mati? Leluhur iblis diam-diam tercengang. Terserahlah, karena dia sudah mati, semuanya akan menjadi lebih menarik. Mata leluhur iblis dipenuhi dengan antisipasi. Biarkan aku menambahkan sedikit bahan bakar ke dalam api. Kapak besar mungkin sudah mati, tetapi umat manusia masih memiliki 17 Universe Master. Sebelumnya, pemimpin Bima Sakti Lovang menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong. Dengan bantuannya, kekuatan umat manusia tidak boleh diremehkan, terutama guru origin itu. Aku khawatir dia telah meninggalkan sesuatu pada umat manusia. Leluhur iblis berkata pada dirinya sendiri, "Biarkan ras iblis, robot, dan serangga memimpin. Kita akan melihat seberapa kokoh fondasi yang dimiliki ras manusia. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak? Jika mereka tidak bisa bertahan lebih lama, maka ras penjaraku akan segera menyusul." Dengan sangat cepat, atas rencana rahasia leluhur iblis untuk menambah panasnya suasana,
berita tentang pemusnahan kapal besar tersebar ke para iblis, robot, dan serangga hampir di waktu yang bersamaan. Di alam semesta asli, di tengah langit berbintang yang tenang, 3 garis melesat melintasi ruang hampa dan mendarat seketika. Satu berbentuk oval besar, satu lagi bayangan mirip peri, dan yang terakhir adalah kepala ular raksasa berwarna putih keperakan. Leluhur iblis mimpi dan permaisuri, kalian semua seharusnya sudah menyelidiki masalah ini, kata bayangan oval itu. Ya, jawab bayangan yang menyerupai peri. Kapal besar memang telah dimusnahkan, kata kepala ular putih keperakan itu. Berita ini ditemukan oleh Master Vanya yang sedang berkeliaran. Ketika berita itu menyebar, aku yakin seluruh alam semesta asli akan mengetahuinya dengan sangat cepat. Bayangan oval hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, manusia dan kami 3 ras menempati wilayah teritorial terbaik di seluruh alam semesta asli. Wilayah ini memungkinkan kami untuk membiarkan bentuk kehidupan dengan potensi besar. Itulah sebabnya kami 3 ras dapat tetap kuat dan berkuasa selama ini. Terutama manusia dengan kekuatan guru origin yang sangat kuat. Meskipun kapal besar tidak pernah benar-benar menunjukkan ledakan kekuatannya, ada beberapa kali jejaknya dapat dideteksi. Aku percaya kalian semua harusnya menyadari, perebutan wilayah tidak dapat dihindari. Selain itu, kali ini warisan denyut Sungai Duandong pasti akan menjadi objek keinginan yang akan didambakan oleh berbagai klan di alam semesta asli. Ketiga Trugat mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Mereka punya ide untuk menyerang, tetapi jika hanya satu pihak yang menyerang, itu akan sangat melelahkan, dan mereka semua khawatir akan dirugikan jika diserang sementara yang lain akan mendapatkan keuntungan dari kekalahan mereka. Kekuatan ras manusia tidak boleh diremehkan, kata bayangan seperti peri itu dengan suara yang sangat enak didengar. Guru origin sangat kuat. Kemungkinan besar dia akan meninggalkan ras manusianya dengan beberapa kartu andalan, dan perahu mausoleum Lo Feng itu juga sangat kuat. Aku hanya khawatir Lo Feng tidak hanya memiliki perahu mausoleum, dia mungkin juga membawa beberapa harta karun lainnya. Jadi, jika kita akan menyerang, kita 3 ras harus bertindak bersama. Kita harus bertindak secepat itu sehingga mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi, terutama untuk kelompok kekuatan lain di alam semesta asli. Karena berita itu baru saja keluar, kelompok kekuatan lain mungkin belum tahu apa-apa. Selain itu, mereka tersebar di seluruh alam semesta asli. Mereka masih jauh dari kita. Di sisi lain, kita kebetulan dekat dengan manusia. Kita bisa menjadi yang tercepat untuk bertindak. Klan serangga, iblis, dan robot juga luar biasa. Mengingat mereka semua adalah ras yang unggul, efisiensi mereka tentu saja sangat tinggi. Keputusan diambil dengan cepat, lalu mereka mengambil tindakan pada hari itu juga. Di ruang virtual ras iblis, iblis kejutan, aku akan memimpin kali ini, kata ular perak raksasa itu. Kau akan menjaga ras kita. Baiklah, kata binatang aneh bercangkang dan bergigi itu. Ras serangga dan ras robot masing-masing hanya memiliki 1 Trugat. Jadi kau sudah cukup. Ambillah kenang-kenanganku. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan segera datang. Di tempat yang sama, leluhur iblis kejutan dan leluhur iblis mimpi memandang ke-12 makhluk agung di depan mereka. Leluhur iblis mimpi berkata, ini tentang dasar ras manusia. Aku akan memimpin dan melindungi kalian semua. Namun kalian berdua harus dibagi menjadi 4 tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Dan ketika keadaan genting, 2 tim harus bekerja sama, atau kalian semua harus bekerja satu sama lain. Singkatnya, kalian harus memastikan bahwa kalian aman. Yang perlu kalian lakukan adalah membantuku. Aku akan menjadi pusat perang ini. Semua Universe Master merasa gembira. Persatuan 3 ras, mereka hanya ingin menghancurkan seluruh umat manusia. Ke-12 dari mereka yang bersatu sudah berani mendekati umat manusia. Belum lagi ketika mereka dipimpin oleh leluhur iblis mimpi. Leluhur iblis mimpi memberi perintah, ayo maju. Di wilayah ras serangga, jauh di sana, sebuah oval ungu setinggi 1 triliun kilometer melayang di langit. Ada ukiran bengkok pada oval ungu itu seperti arteri dan vena manusia.
Di dalam istana indah di dalam oval ungu yang besar, keenam ratu klan serangga yang mengenakan mantel kasa semuanya memberi hormat kepada permaisuri klan serangga di atas tahta. Permaisuri klan serangga menunduk dan berkata, "Kita harus mendapatkan warisan dari Sungai Duandong. Jika kita berhasil, kita bisa melampaui inkarnasi. Kalian berenam akan tinggal di sarangku dan memimpin para prajurit untuk bertarung. Kalian telah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk pertarungan ini. Meskipun hanya ada 6 dari mereka, kalian akan sekuat 20 atau bahkan 30 Universe Master dari ras iblis dan robot jika kalian bekerja sama dengan sangat baik. Ras iblis dan ras robot tidak dapat dibandingkan dengan kita," kata Ratu Klan Serangga. "Jika perang ini merupakan usaha kelompok, kita akan memiliki keuntungan besar. Kita juga menggunakan gudang penyimpanan kita dan akan tinggal di sarang ratu kita. Kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan kita. Sebaliknya, kita hanya perlu memanfaatkan semua kekuatan kita. Jika kita menyerang pada saat yang sama dan hanya menyerang satu Universe Master, bahkan jika dia tidak mati, dia akan tertegun dan tersegel. Jika kita bekerja sama satu sama lain, kita dapat mencapai batas alam semesta asli." Keenam ratu serangga itu percaya diri. "Kalau begitu, kita akan biarkan manusia melihat betapa kuatnya ras kita," kata permaisuri. "Ayo pergi." Di alam semesta robot, makhluk menjulang tinggi yang terbuat dari baja berteleportasi ke area tersebut dan terbang menuju oval hitam. "Ayo kita pergi ke alam semesta asli, ke wilayah manusia." Ras iblis, serangga, dan robot sangat cepat. Pada hari yang sama saat ras penjara menyebarkan berita itu, mereka mulai bertindak. Umat manusia berada dalam kondisi waspada tinggi. Di kota kekacauan primal, pada saat ini, kota kekacauan primal telah menjadi pusat umat manusia yang sebenarnya. Master Kegelapan, Master Penggong, dan Lo Feng semuanya ada di sana. Sebuah suara terdengar, "Saudaraku, Penggong, Lo Feng, kemarilah." Lo Feng membuka matanya. Apakah sudah dimulai? Di istana utama, 3 makhluk muncul setelah berteleportasi. Mereka saling memandang terlebih dahulu, lalu menatap pemimpin kota primal. "Chaos, apakah beritanya bocor?" tanya Master Kegelapan. Pemimpin kota primal mengangguk. "Berita itu baru saja menyebar. Selain itu, Guru Origin memberitahuku bahwa alam semesta virtualnya telah mendeteksi ras iblis, robot, dan serangga. Akan ada makhluk Trugat yang datang kepada kita. Kita perlu mempersiapkan diri." Ketiganya menjadi terkejut mengenai Guru Origin. Alam semesta virtual Guru Origin mencangkup seluruh alam semesta asli, kecuali beberapa Universe Master memberikan perintah yang ditegakkan dengan ketat. Alam semesta virtual mencangkup hampir di mana-mana, selain area langka seperti bintang asli. Selama alam semesta virtual mencangkupnya, Guru Origin sendiri yang mengawasi. Mereka tampak gembira. Mereka senang mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh Guru Origin. Yang membuatnya lebih baik lagi adalah bahwa hal itu akan seperti memantau seluruh zona perang. Selain itu, ia memantau seluruh alam semesta asli. Berita itu baru saja tersebar. Ketiga ras akan butuh waktu untuk mengatur segalanya. Tetapi itu tidak akan lama, kata pemimpin kota primal. Kalian bertiga akan menjadi pasukan tempur utama kali ini. Bertindaklah sekarang. Masih ada beberapa harta karun sejati yang luar biasa dalam ras kita. Jika kalian membutuhkannya, silahkan ajukan permohonan untuk menggunakannya. Lo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong agak terkejut. "Aku butuh harta karun sejati tipe domain puncak," Lo Feng tersenyum. "Namun aku akan menukarnya dengan harta karun sejati tipe istana puncakku." "Aku butuh harta karun ilusi," kata Master Kegelapan. "Baiklah, mari kita bertindak sekarang. Aku akan memberitahu para Universe Master lainnya. Mereka akan dibagi menjadi 3 tim dan akan mengikuti kalian bertiga. Mereka akan membantu kalian. Mungkin mereka tidak akan kuat secara individu, tetapi ketika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka akan sangat membantu." Lo Feng dan yang lainnya mengangguk dan pergi. Selama pewarisan Sungai Duandong, banyak makhluk agung dari klan Mata Dewa meninggal, dan perahu mausoleum telah memperoleh beberapa harta karun sejati tingkat puncak. Ada 1 harta karun sejati jiwa tingkat puncak,
namun tidak ada harta karun sejati tipe domain tingkat puncak. Jadi Lo Feng menukarkannya dari gudang dalam rasnya. Sebagian besar barang berharga ditinggalkan oleh kapak besar. Lo Feng bergumam, sayap sawo sekarang memiliki 3 sayap. Meskipun mereka digabungkan, kekuatannya tidak lebih kuat. Aku akan memisahkan mereka saja. Lo Feng sudah punya rencana. 2 pasang pertama akan dibawa oleh tubuh aslinya, sehingga bisa menjalankan negara emas. Adapun sayap putih, binatang bertanduk emas akan membawanya. Lagi pula, sayap putih digunakan sebagai bila. Itu sudah cukup kuat. Lo Feng, Master Kegelapan dan Master Penggong segera berkumpul di istana utama. Dan kali ini ada 12 Universe Master yang datang lagi. 12 orang akan dibagi menjadi 3 tim dan mengikuti kalian bertiga, kata pemimpin kota Primal. Tim Void Gold Master akan mengikuti Master Penggong. Tim Master Qingdong akan mengikuti Master Kegelapan. Tim Master Gunung Es akan mengikuti Lo Feng. Pergilah bersiap terlebih dahulu. Jika ketiga ras itu melakukan sesuatu, aku akan segera memberitahu kalian. Lo Feng, tetaplah di sini dulu, kata pemimpin kota Primal. Semua orang pergi. Pemimpin kota Primal berkata kepada Lo Feng, apakah kamu yakin dengan kekuatan binatang bertanduk emas? Dikonfirmasi. Lo Feng mengangguk. Ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia dapat menyaingi seorang Trugat. Dibandingkan dengan Trugat lainnya, dia mungkin tidak cukup cepat, namun aku memiliki banyak perlindungan padanya. Baiklah, pemimpin kota Primal mengangguk. Jangan beritahu siapapun tentang tubuh ini. Kali ini kau Kegelapan dan Penggong akan menjadi kekuatan tempur utama. Sedangkan untuk tubuh binatang bertanduk emas, itu akan menjadi jaringan pengaman. Pergilah sekarang. Begitu sesuatu terjadi, aku akan memberitahumu. Tapi aku yakin itu akan terjadi hari ini. Di salah satu aula sekunder, 4 sosok duduk diam. Pada saat itu, Lo Feng masuk sambil membawa sebilah pisau batu di punggungnya, dan matanya menyapu seluruh aula dengan cepat. Kali ini, mereka yang mengikuti jalan yang sama dengannya adalah Master Gunung Es, Master Longya, Master Cermin, dan Master Jarak Jauh. Dalam hal kekuatan, Master Jarak Jauh sedikit lebih rendah, tetapi 3 lainnya luar biasa karena mereka adalah makhluk yang sangat kuno. Master Gunung Es dan Master Longyan pernah berada di bawah bimbingan guru Origin sebelumnya, sehingga menjelaskan kemampuan mereka. Sedangkan Master Cermin terlantar, dia adalah pencipta aliansi tentara bayaran semesta. Itu adalah bukti kemampuannya. Keempatnya menoleh dan memanggil Lo Feng pada saat yang sama. Master Cermin terlantar berkata dengan nada serius, untuk perang ini, aku hanya akan meninggalkan 1 tubuh. 3 lainnya akan mengikutimu ke medan perang. Dengan cara ini, tim kita akan lebih kuat, kata Lo Feng. Biasanya, Master Cermin terlantar akan meraup keuntungan pribadi untuk aliansi tentara bayaran di bawah komandonya. Tetapi pada saat kritis, dia tidak akan bersikap lunak. Ketika seseorang bisa menjadi Universe Master, memiliki lebih dari 1 tubuh adalah sesuatu yang cukup umum. Master Longyan juga memiliki tubuh lain. Di alam semesta asli, ada sekitar selusin Trugat, dan mereka semua menyimpan dendam satu sama lain. Leluhur binatang iblis misalnya menyatakan dirinya sebagai tokoh penuntun bagi para iblis dan tokoh utama bagi binatang angkasa. Ia menganggap dirinya sebagai leluhur sejati bagi iblis dan binatang angkasa. Itulah sebabnya ia menyebut dirinya leluhur binatang iblis. Ia pernah menikmati kejayaan yang luar biasa, tetapi kemudian aliansi binatang angkasa dan para iblis lepas dari kendalinya. Ini adalah salah satu alasan mengapa para iblis selalu begitu lantang tentang fakta bahwa binatang angkasa adalah bagian dari para iblis. Perselisihan antara kedua ras itu memang hebat. Bagaimanapun juga, para Trugat yang berpergian sendiri tidak bisa dianggap remeh. Beberapa di antaranya misterius, seperti Master Aliansi Wilayah Utara, Shosanke, dan pemimpin Pulau Sihua. Beberapa lainnya berjuang melalui pertarungan ketenaran yang sangat hebat, seperti pencipta alam semesta hitam, leluhur binatang iblis, dan dewa iblis ilusi. Mereka semua terlahir sebagai bentuk kehidupan khusus, dan mereka lebih kuno daripada makhluk lainnya.
9 kekuatan teratas dan kelompok yang terdiri dari para pengembara tunggal. Lo Feng diam-diam merasa gelisah. Kelompok yang terdiri dari pengembara tunggal lebih misterius karena mereka tidak perlu bertarung untuk ras apapun. Mereka hanya perlu bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dan bentuk-bentuk kehidupan khusus ini semuanya sangat kuno, seperti guruku Sosanke. Kelompok pengembara tunggal ini tentu saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 9 kekuatan teratas di alam semesta. Dengan warisan denyut Sungai Duandong, godaan untuk melampaui era reinkarnasi pasti sangat memikat bagi mereka. Tekanan tak kasat mata di aula membuat Lo Feng, Master Gunung Es, Master Cermin terlantar, dan Master Jarak Jauh semuanya terdiam. Master Longyan dengan suara serak berkata, "Tidak peduli siapa musuh kita, hanya ada satu pertempuran. Kita manusia tidak punya pilihan lain." Di 3 aula sekunder Istana Pemimpin Kota Primal, 3 pasukan menunggu dalam diam. Selama menunggu, niat membunuh muncul di hati mereka. Sebuah suara bergema di ketiga aula sekunder pada saat yang sama. Cepat datang, semuanya. Tatapan pemimpin Kota Primal menyapu mereka semua. Berdasarkan spekulasi Guru Origin, para Trugat dari ketiga kelompok seharusnya sudah bertemu sekali untuk berdiskusi. Dan beberapa saat yang lalu, ketiga ras tersebut telah mengambil tindakan. Dan ketiga pasukan ini masing-masing memiliki Trugat. Saat mereka tiba di langit berbintang melalui teleportasi negara dewa, Guru Origin merasakannya. Masalahnya adalah mereka semua memiliki makhluk Trugat yang memaksa masuk ke alam semesta virtual. Itulah sebabnya dari ketiga pasukan ini, kami tidak dapat membedakan pasukan mana yang termasuk dalam klan serangga atau iblis. Semuanya tidak kami ketahui. Mata pemimpin Kota Primal tajam. Sambil menggeram pelan, dia melanjutkan, "Aku telah membahas masalah ini dengan Guru Origin. Dalam pertempuran pertama ini, ras manusia kita akan mengirimkan 3 pasukan kecil untuk bergabung dan menyerang salah satu dari mereka. Jika kita bergabung, salah satu gerakan cepat kita akan menghancurkan pasukan ini. Biarkan mereka menderita kerugian besar dan buat kelompok kekuatan lain begitu takut sehingga mereka tidak akan bertindak gegabah tanpa berpikir." Lo Feng dan yang lainnya menggertakkan gigi dan meraung. Mereka semua sadar bahwa keadaan akan sulit, tetapi mereka harus mengeraskan hati dan bersikap kejam. Jika mereka bahkan tidak dapat menghancurkan satu pasukan pun, ketika kekuatan lain menyerang mereka, mereka akan menghadapi mimpi buruk terbesar mereka. "Bagus," kata pemimpin Kota Primal. "Kita berangkat sekarang juga. Mengenai koordinat ketiga pasukan, kita akan menuju kemanapun yang paling mudah diakses. Lalu kita akan membasmi pasukan manapun yang kita temukan di sana." Semua orang berteriak sekeras-kerasnya dengan amarah yang menyelimuti pikiran mereka, menyuarakan semua yang telah mereka pendam dalam hati mereka. Sekaranglah saatnya untuk berperang. Sekaranglah saatnya untuk melampiaskan amarah mereka. Ras manusia memiliki 3 pasukan yang terdiri dari makhluk super dengan kekuatan penyerangan terkuat, dan mereka dengan cepat meninggalkan Kota Primal untuk tiba di alam semesta asli. Ada perahu mausoleum, piramida hitam, dan istana kuno. Mereka milik 3 pasukan yang dipimpin oleh Lo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, waktu dan ruang terdistorsi. Kalian semua masih berjarak sekitar 120 tahun cahaya dari target kalian. Pemimpin Kota Primal memberitahu melalui alam semesta virtual. Ini adalah koordinat tepatnya. Di dalam perahu mausoleum, Lo Feng mengenakan baju sirah perak dengan 2 pasang sayap perak yang melebar dan sebilah pisau batu di punggungnya. Ia juga membawa serta harta karun sejati jiwa puncak untuk melindungi jiwanya. Dengan tekadnya, bersama dengan harta karun sejati tipe jiwa puncak, bahkan jika dewa iblis ilusi menyerang, ia tidak akan takut. 3 pasukan berteleportasi hampir bersamaan. Perahu mausoleum, piramida hitam, dan istana kuno melompati jarak 120 tahun cahaya dan muncul di tengah langit yang sunyi dan gelap. Tidak ada satu bintang pun di sekeliling mereka. Hanya sebuah kapal raksasa berwarna abu-abu gelap
yang jauh di dalam ruang yang terdistorsi itu. Saat Loveng dan ketiga pasukan muncul setelah berteleportasi ke sana, aura yang tak terbatas dan kuat melonjak dan menyebar dari kapal raksasa itu, lalu menyapu ke arah Loveng dan rekan-rekannya. Itu pihak iblis. Loveng dan yang lainnya melihat sekilas ke arah kapal raksasa itu, dan segera mereka mengidentifikasi target serangan mereka untuk ronde ini. Oke guys, sampai sini dulu membagongkan.